Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nagib dengan nomor NPM 22010100347. Saya mahasiswa Uniska semester 5 Prodi Ilmu Komunikasi Banjarbaru. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas UTS dari mata kuliah Komunikasi Pembangunan. Yang saya bahas di sini adalah tentang apa itu komunikasi massa. Mari kita bahas. Komunikasi massa atau komas terdiri dari dua kata, yakni komunikasi dan massa. Komunikasi massa adalah suatu komunikasi yang dilakukan antara seseorang dengan seorang lainnya atau lebih melalui media massa. Karakteristik dalam prosesnya, komunikasi massa bersifat lebih kompleks dan bersifat satu arah, sehingga dapat dipastikan dalam komunikasi massa ini akan mengalami berbagai hambatan dari berbagai sisi. Reaksi dari para komunikan atau penerima pesan terhadap suatu pesan yang disampaikan melalui media massa tergantung pada bagaimana situasi dan kondisi komunikan. Peranan positif komunikasi massa dalam pembangunan masyarakat. Yang pertama, menyebarkan informasi. Media massa mempermudah penyebaran informasi yang akurat dan cepat kepada masyarakat, sehingga mereka dapat lebih memahami isu-isu pembangunan yang sedang berlangsung. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan partisipasi. Dengan menyebarkan informasi tentang program-program pembangunan, media massa dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam proses pembangunan. Yang ketiga, mengubah sikap dan perilaku. Media massa dapat membujuk masyarakat untuk mengadopsi nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang mendukung modernisasi dan pembangunan. Yang keempat, pendidikan dan keterampilan. Media massa berperan dalam mengajarkan keterampilan baru dan memberikan pendidikan kepada masyarakat yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan ekonomi. Yang kelima, menyebarkan budaya dan nilai. Media massa membantu dalam penyebaran budaya dan nilai yang dapat memperkuat identitas nasional dan mempromosikan keharmonisan sosial. Yang keenam, pengawasan dan transparansi. Media massa berfungsi sebagai alat pengawasan terhadap kinerja pemerintah dan pelaksanaan program pembangunan, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Peranan negatif komunikasi massa dalam pembangunan masyarakat. Komunikasi massa dengan jangkauannya yang luas dan pengaruhnya yang kuat tidak hanya membangun dampak positif tetapi juga memiliki sisi negatif yang dapat menghambat proses pembangunan masyarakat. Berikut adalah contoh-contohnya. Yang pertama, misinformasi dan disinformasi. Penyebaran informasi yang tidak akurat dapat membingungkan masyarakat dan menyebabkan keputusan yang salah. Contoh berita palsu mengenai kesehatan. Yang kedua, sensasionalisme. Media seringkali mengedepankan berita sensasional yang menarik perhatian, mengabaikan isu-isu serius yang sebenarnya lebih penting bagi masyarakat. Yang ketiga, pengaruh negatif pada nilai dan norma. Konten yang menyajikan kekerasan, perilaku kriminal, atau ketidaketisan dapat mempengaruhi perilaku masyarakat dan merusak nilai-nilai moral. Yang keempat, ketidakadilan representasi. Kelompok tertentu, seperti minoritas, seringkali diwakili secara tidak adil di media, memperkuat stereotip dan diskriminasi. Yang kelima, pengurangan keterlibatan sosial. Ketergantungan pada media massa dapat mempengaruhi interaksi sosial secara langsung, yang penting untuk membangun komunitas yang sehat. Yang keenam, polarisasi dan konflik. Media sosial dapat memicu polarisasi, pendapat memperburuk perpecahan di masyarakat dan menimbulkan konflik sosial. 7. Kecanduan media. Penggunaan media yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan, mengganggu produktivitas dan kesehatan mental individu. Yang kedelapan, pengalihan fokus. Berita yang terlalu berfokus pada hiburan dapat mengalihkan perhatian dari isu-isu penting seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Peran media massa dalam menyebarkan informasi. Yang pertama, sebagai sumber informasi utama, media massa menjadi sumber utama informasi bagi masyarakat. Dengan menyebarkan informasi yang relevan dan akurat, media massa dapat membantu masyarakat untuk memahami isu-isu pembangunan yang sedang terjadi. Yang kedua, mengedukasi masyarakat. Media massa memiliki peran dalam mengedukasi masyarakat mengenai berbagai isu pembangunan, kebijakan pemerintah, dan hal-hal penting lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga, memperkuat kesadaran masyarakat. Melalui penyiaran berita dan program-program pendidikan, media massa dapat membantu memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan dan peran mereka dalam proses pembangunan. Yang keempat, mendorong partisipasi masyarakat. Media massa dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, misalnya melalui program-program interaktif, polling, atau diskusi publik. Kesimpulannya, dalam pembangunan masyarakat, komunikasi massa memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kesadaran, mempromosikan nilai-nilai positif, dan memobilisasi partisipasi masyarakat. Dengan adanya komunikasi massa yang efektif dan berintegritas, masyarakat dapat menjadi lebih teredukasi, sadar akan isu-isu penting, dan terlibat dalam berbagai kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa untuk bekerja sama dalam memanfaatkan potensi komunikasi massa dalam mendukung pembangunan masyarakat yang berkelanjutan dan inklusif. Meskipun komunikasi massa dapat menjadi alat yang kuat untuk membangun dan memberdayakan masyarakat, dampak negatifnya harus diwaspadai. Kritis dalam mengonsumsi informasi dan tanggung jawab media dalam menyajikan berita yang akurat dan berimbang sangat penting untuk memastikan bahwa komunikasi massa berkontribusi secara positif terhadap pembangunan masyarakat.